Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Masih bersama saya Tisto. Di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat layout pada bagian home. Meskipun di sini untuk layoutnya itu masih belum bisa kita run di emulatornya. Ini kenapa? Karena emang untuk yang di home itu hanya sekedar layout, sedangkan untuk data-datanya harus dipanggil secara manual. Nah, untuk cara memanggilnya seperti apa? Kita harus menambahkan sebuah data dummy atau ambil dari server. Nah, karena untuk server kita belum siap, maka paling mudah adalah kita bisa membuat sebuah data dummy. Nah, di sini sudah saya buatkan. Jadi pertama-tama teman-teman itu harus membuat beberapa model. Di sini saya buat, tapi saya nggak tunjukin tutorialnya, bukan nggak ditunjukin karena emang sebenarnya mudah, cuma biar memangkas waktu aja. Jadi pertama yang teman-teman harus buat adalah slider, produk, sama kategori. Nah, untuk membuat model ini sudah pernah saya jelaskan bagaimana cara membuatnya. Pada bagian user ini udah pernah buat, jadi nanti teman-teman tinggal copy aja atau membuat dari awal, bebas. Nah, untuk pada bagian slider kalau kita lihat dari sini, ini untuk slider dia mungkin hanya ada gambar saja, tapi di sini saya kasih ID, nama sama image. Nah, untuk image-nya teman-teman ini diingat harus integer. Sebenarnya nanti untuk di server itu berupa string, tapi karena di sini untuk data dummy-nya itu nanti kita ambil dari drawable, dari rest drawable ini. Nah, sedangkan untuk rest drawable ini dia nilainya integer, makanya di sini harus integer. Tapi nanti kalau dari server itu biasanya string karena berupa URL. Nah, di sini juga ada kategori. Di kategori sama, kategori mungkin di sini cuma ada gambar sama nama, tapi di sini saya tambahkan ID. Iya, sebenarnya nanti kepakai nggak kepakai sih, tapi kayaknya nanti nggak kepakai, tapi ditambahkan aja, nggak apa-apa buat pembeda aja. Ada nama, ada image, sama ID. Nah, untuk produk ini agak sedikit banyak karena di sini kalau kita lihat di pada bagian produk dia ada nama, sorry, ke bawah sedikit. Nah, ini di sini itu ada masker, ini berupa nama, terus habis itu ada harga, terus ada pengiriman ini kayak dari mana, dari kota Depok atau Tangerang atau semacamnya. Terus ada terjual juga, di sini ada terjual, ada rating, terus ada diskon. Nah, untuk diskon ini karena di sini juga ada dia diskon, jadi coba nanti kita tambahkan juga untuk layoutingnya biar sekalian. Terus ada grosir ini apa, grosir ini. Jadi ketika nanti is grosir atau ghostnya statusnya true, maka kita tampilkan grosir. Tapi nanti ketika ada diskon, maka grosirnya kita timpa dengan diskon kayak gitu. Terus ada image, yang paling terakhir image pasti harusnya ada, sama untuk value nya integer juga karena nanti kita ngambil gambarnya dari aset produk. Terus habis itu di sini untuk model-modelnya harus dibuat, ini wajib. Setelah kita membuat model, nanti teman-teman buat aja pada bagian lokal. Di lokal ini saya membuat data dummy. Data dummy-nya ini sesuai dengan apa yang mau kita tambahkan di sini. Misal di sini kita anggap saja ada 10 kategori. Di sini saya membuat 10 kategori dengan berbagai macam kategori, ada elektronik, handphone, dan seterusnya. Kita buat untuk file dummy datanya dia berupa objek, bukan berupa kelas. Setelah itu di bawahnya kita ada slider ini buat 3 aja karena di sini kayaknya contohnya cuma ada 3. Ya bebas sih mau buat 100 juga nggak masalah, tapi optimalnya buat 3 aja biar nggak terlalu banyak. Terus habis itu juga ada list produk. Nah, untuk list produk ini teman-teman isi semua dari ID, nama, segala macamnya. Di sini kalau teman-teman males ngetik ya bisa copy aja dari milik saya. Ini saya membuat 8 produk yang berbeda. Mungkin ini aja 3 item, list kategori, list rider, sama list produk. Setelah itu kita bisa ke home page-nya. Di home fragment ini kita untuk di home view model. Oh ya, home view model ini harusnya kemarin itu home view model, tapi kayak gini kemarin itu, tapi di sini saya rubah menjadi view model aja biar nggak usah pakai home, biar ringkas. Nah, di dalam home view model ini kita sudah pernah saya terangkan mengenai MVVM ini. Nah, di sini kita coba aja membuat sesuai dengan ada di sini, implementasi dari MVVM itu tersendiri. Kita membuat sebuah variabel namanya misal list kategori. Terus tipe datanya live data.
Di dalamnya kita berupa list, karena nanti dia array. List apa? List kategori model yang kita buat tadi. Terus sama dengan, kita langsung sama dengan aja, kita nggak perlu buat underscore. Sebenarnya kalau nanti datanya mau dirubah, kita butuh semacam underscore gini, tapi karena untuk datanya nggak perlu kita rubah, jadi kita bisa langsung aja mutable live data. Untuk tipe datanya sama, di sini list. Oh kok lokal kategori, sorry salah, ini harusnya kategori dari model kita, list kategori sama. Terus sama di sini kita buat seperti ini, buka kurung tutup kurung. Ini artinya kita membuat sebuah list data baru, kita apply, di dalamnya kita value, sama dengan kita panggil tadi data dummy ini, data dummy yang kita buat tadi, data dummy data dot list kategori. Udah seperti ini aja. Terus kita buat dua lagi kita buat dua lagi untuk produk sama slider. Jadi di sini kita slider, terus di bawahnya kita untuk produk. Oke, setelah itu tinggal kita ganti aja di sini. Untuk tipe data live datanya ini kita ganti, misal slider mengikuti slider ini, sama di sini juga kita ganti. Terus di sini untuk produknya, ini kita ganti juga produk. Terus di sini jangan lupa ini harus disesuaikan, ini list slider, ini list produk, kayak gitu. Ini harusnya udah bisa kita hapus sih, karena ini kan kita nggak perlu juga. Ya udah, ini kita hapus saja. Sebenarnya sama tekniknya seperti ini, sama ini kan sebenarnya sama, cuma dengan cara yang berbeda aja, cuma sebenarnya sama. Oke, terus kita ke home fragment. Di home fragment ini kita pertama di sini mana tadi? Di sini pada home fragment kita harus membuat adapter. Kalau ini kita sudah punya listnya, yang perlu kita buat adalah adapternya. Adapter itu apa? Adapter itu ya mungkin sebuah logik untuk menampilkan atau menghandle satu item dari masing-masing kategori yang kita punya. Misal kita kan ada activity, terus di dalam activity kita ada fragment. Nah mungkin di dalam fragment nanti ada adapter lain. Adapter itu untuk menghandle masing-masing dari item yang kita punya di sini. Nah cara untuk membuatnya seperti apa? Kita bisa membuat aja di dalam home fragment ini, di dalam home package-nya kita tambahin adapter. Nanti kita kumpulkan jadi satu, karena nanti ada 3 adapter, jadi kita membuat package baru. Terus di sini kita membuat kelas Kotlin namanya kategori adapter. Kasih adapter ya di belakangnya supaya kita tahu bahwa ini tuh adapter. Terus di dalam kelas adapter ini kita membuat kelas baru lagi, kita membuat inner class. Jadi ada kelas di dalam kelas. Ini kita view holder, kita kasih nama aja view holder. Untuk namanya bebas sih sebenarnya, tapi biasanya sih saya kasih nama view holder. Oke, buka kurung tutup kurung. Untuk view holdernya ini kita implement recycler view dot view holder, buka kurung tutup kurung. Terus kita kasih aja di sini, harusnya di dalam sini kita membuat sebuah parameter untuk layoutnya. Kita kasih private file item binding -2. Item binding ini nilainya apa? Item binding ini adalah layout yang kita punya di sini. Kemarin kita membuat item item home kategori. Jadi di dalam sini kita panggil aja item kategori home kategori binding. Terus di dalam view holder ini dia ada error, dia minta sesuatu. Kalau kita lihat di sini itu dia minta item view-nya itu kita kasih item binding dot root. Nah, seperti ini. Jadi di sini nanti gunanya itu untuk menghandle dari layout yang kita punya. Misal kayak di home fragment ini, ketika kita create sebuah view, maka kita untuk ngasih tahu ini loh layoutnya yang harus kita tanam di fragment ini. Kalau di sini berarti di adapter ini, kayak gitu. Oke, terus untuk kategori adapter ini kita tambahkan, kita implement recycle view dot adapter, hanya besar adapter. Di dalamnya kita panggil kategori adapter dot view holder. Ini kita manggil view holder yang kita punya ini.
Ini kurang kurang lebih besar. Terus di sini buka kurung tutup kurung. Nah, semacam ini. Ini kelasnya kenapa ini? Oh iya. Nah, di sini karena kita implementasi recycle view bla 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 ini, di sini ada function-function lain yang harus kita implement juga. Tinggal alt enter aja di sini. Alt enter implement member. Di sini teman-teman select all terus oke. Okay. Nah, untuk pada bagian on create view holder ini kita return apa? Kita return view holder. Terus pada bagian view holder ini kalau teman-teman lihat dia minta sesuatu. Ini tuh view holder di sini tuh ini teman-teman. Kelas yang kita buat tadi. Nah, di sini dia untuk parameternya dia minta item home kategori binding. Jadi di sini kita item home kategori binding, pilih yang ini flat. Ada inflat di belakangnya. Nah, di sini dia minta in Flutter layout parent group sama attach to parent. Ini statusnya apa, nanti kita isi satu-satu. Pertama yang perlu kita isi adalah layout in Flutter from parent.context. Setelah itu yang kedua di sini minta parentnya itu kita isi aja parent. Ini parent yang ada di sini. Terus yang ketiga dia minta status apa tadi? Dia minta attach to parent. Ini statusnya kita false saja. Oke, sudah. Jadi teman-teman kalau teman-teman lihat itu di sini dia minta 3 parameter. Parameter yang pertama in Flutter layout in Flutter from, ini teman-teman ketik kayak gini aja. Parent ini dari mana? Parent ini sebenarnya dari sini. Sama yang kedua ini juga parentnya dari sini. Untuk attach to parentnya kita kasih false. Selanjutnya pada get item count ini untuk on bin view holder ini nanti aja, ini kita get item count ini dulu. Di get item count ini kita harus membuat sebuah variabel baru. Kita private var misal data apa, datanya itu ya list yang mau kita masukkan ke dalam sini. Nah, untuk listnya itu berarti di sini kategori kita panggil list kategori. Kita menggunakan array list saja, array list kategori, dalamnya kategori yang kita punya tadi, model kategori kita, buka kurung tutup kurung, ini sama dengan aja. Nah, seperti ini. Ini artinya kita membuat sebuah list, array list dari kategori yang kita buat tadi, array list model kita tadi. Nah, setelah itu pada bagian get item count ini kita tinggal masukkan aja di sini return data dot size, artinya bahwa nanti adapter ini dia akan nge-create atau membuat sebanyak list yang kita punya, seperti itu. Terus untuk on bind view holder ini kita buat dulu di sini sebuah function namanya bind gini aja. Di dalam bin ini kita membuat parameternya itu isinya item dari apa? Item dari masing-masing. Misal di sini kan kita punya beberapa item. Nah, dari item masing-masing ini kita keluarkan satu-satu di sini. Jadi di sini kita kasih aja kategori, koma, position dot integer. Ini tipenya integer bukan dot integer. Kenapa position? Ini artinya kita ketika itemnya udah dikelompokkan per item, nanti kita bisa modifikasi di sini. Pokoknya teman-teman ikuti aja di sini. Agak sedikit membingungkan, tapi nanti lama-lama juga tahu. Dulu saya juga nggak tahu sama sekali tentang ini, nggak ada yang jelasin, tapi lama-lama juga paham ketika teman-teman udah bisa membaca coding. Oke, terus untuk pada bagian on binding view holder ini kita tinggal panggil aja holder dot binding. Ini teman-teman, holder ini apa? Holder itu ini view holder ini. Terus untuk holder di sini ya berarti ini. Terus bind ini adalah function yang kita punya di sini. Nah, sedangkan di sini kita minta kategori sama position. Untuk kategorinya kita bisa ambil aja dari data. Data ini adalah kumpulan data yang akan kita masukkan ke dalam adapter. Kita ambil berdasarkan posisinya, posisi dari view holder atau dari adapternya ini. Terus kita posisi yang kedua kita parameter yang kedua kita tinggal masukkan aja position ini tuh ini kayak gitu. Ini adapter kita sudah selesai. Terus kalau kita panggil di sini tv, belum, kita coba buka di sini. Nah, di sini kita punya image sama kategori. Kalau di sini saya kasih id tv name, terus di sini juga kita kasih id image view. Nah, nanti bisa kita panggil di sini. Kita tinggal panggil aja di sini item
item binding. Oh, ini kurang D. Item binding bisa pakai dot apply atau with, sama aja. Kita gunakan yang apply aja. Kita tinggal panggil tv name dot text. Teksnya apa? Teksnya berarti adalah item dot name. Nah, name di sini nanti akan menyesuaikan dengan masing-masing listnya. Terus kita tinggal panggil aja. Kita gunakan image view yang kita punya tadi. Benar di sini image view. Kita tinggal dot set image resource, kita panggil aja item dot image. Jadi nanti di sini akan menyesuaikan dengan image yang kita punya. Nah, di sini kan karena kita buat dia nullable, ini kita hilangkan aja. Nanti otomatis akan muncul. Kalau kita run, belum, kita harus attach dulu atau kita assign bahwa adapter ini tadi mau kita assign ke sini, ke recycle view-nya. Jadi kita membuat aja di sini sebuah function pada bagian home. Di sini kita buat private fun setup adapter gak kurung tutup kurung. Kita tinggal panggil aja binding.rv. Kita belum kasih nama kayaknya deh di sini. Oh ya, belum kita kasih ID. Kita kasih saja ID rv kategori. Oke, sudah. Tinggal kita panggil aja di sini rv kategori dot adapter. Oh, berarti kita harus buat variabel adapternya dulu. Kita tinggal panggil aja di sini private file. Kita panggil adapter, kita kasih nama adapter kategori, C-nya besar, sama dengan kita panggil kategori adapter kita tadi, kategori adapter, buka kurung tutup kurung. Oke, terus kita tinggal panggil di sini sama dengan adapter kategori. Untuk setup adapternya ini kita taruh di atas setup adapter. Setelah itu ini belum selesai karena kita baru ngasih tahu ke recycle view-nya, recycle view kategori adapter, recycle view kategori bahwa adapternya itu adalah adapter kategori, sedangkan data-datanya untuk data listnya itu belum kita masukkan. Kita taruh aja di sini di setup set data ini, kita kasih private biar nggak ada warning. Caranya bagaimana? Kita tinggal panggil aja view model dot list kategori, kita observe this, bukan karena ini berarti rect activity, buka kurung tutup kurung. Kalau teman-teman lihat di sini, it-nya itu sebuah list kategori. Jadi untuk di adapter ini kita buat sebuah variabel baru, function baru. Kita kasih nama fun add items. Di dalamnya kita kasih parameter items, kumpulan dari kategori-kategori. Kita kasih aja list item, list kategori. Udah gini aja. Terus kita data dot add all items. Artinya di sini kita mau ngasih tahu bahwa datanya ini adalah item yang kita tambahkan dari add item. Terus kita panggil notif data set change, artinya kita ngasih tahu ke adapternya bahwa ini loh ada perubahan data gitu. Kalau ada warning kayak gini, teman-teman tinggal alt enter, kasih suppress list ini taruh di bagian atas saja biar nanti nggak perlu nambahin lagi. Oke, tinggal kita panggil pada bagian home. Ketika kita manggil list kategori, kita observe, kita dapat datanya, tinggal kita add kategori, adapter kategori, tinggal add items, kita masukkan it. Nah, it ini nilainya adalah list kategori kita tambahkan ke data. Nanti kita kasih tahu bahwa ada perubahan data, maka nanti otomatis semua data yang ada di home kategori ini akan di sini akan menyesuaikan dengan yang kita punya di sini. Nah, di sini nanti data-datanya harusnya seperti ini. Oke, coba kita run bagaimana hasilnya. Ini saya run. Oke, di sini sudah ke run. Nah, bisa teman-teman lihat di sini kita sudah dapat data dari kategori yang kita punya di sini, yang saya buat di sini, yang kita buat di sini. Nah, seperti ini. Untuk jarak di sampingnya ini harusnya kita kasih jarak, teman-teman.
kita kasih mungkin padding horizontalnya itu sekitar 5, biar ada jaraknya karena ini terlalu mepet ke sana, biar segaris sama ini. Nah, untuk selanjutnya kita coba pada bagian ini apa namanya, slidernya sama, kita tinggal buat aja, kita copy dari sini. Kalau sudah punya adapternya tinggal copy aja slider adapter. Nah, tinggal kita ganti data-datanya. Di sini datanya berarti slider, tinggal kita copy aja, kita ganti-ganti. Di sini datanya, itemnya ini kita ganti kategori juga. Nah, untuk resource-nya ini kita hapus tanda tanyanya biar nanti nggak error. Tinggal kita panggil juga di sini set data, kita copy juga dari sini, kita ganti list slider. Terus kita buat variabel baru untuk adapter slidernya, adapter slider. Di sini kita ganti slider adapter, kita ganti juga di sini adapter slider. Terus kita kasih nama di sini untuk slider adapternya, kita kasih ID TV, bukan TV tapi RV slider untuk produknya sekalian, biar nanti nggak perlu bolak-balik ke sini. ID RV produk terlaris. Terus bawahnya kita punya satu lagi RV produk terbaru. Kita kembali ke home-nya. Di home-nya ini tinggal kita setup adapternya, ini kita binding .rv apa? RV slider .adapter sama dengan adapter slider. Nah, kalau kita run, maka dia otomatis slidernya akan muncul juga di sini sesuai dengan yang kita punya, yang ada di dummy data ini. Oke, di sini bisa teman-teman lihat slidernya muncul, tapi di sini kecil banget teman-teman, kecil banget. Kenapa? Karena kita salah, ada yang salah. Jadi di slider adapter ini kita itemnya itu harusnya layoutnya itu kita kasih item slider, item home slider binding. Di sini juga item slider binding. Terus ini belum kita kasih nama, kita nggak ada nama, cuma ada ID image saja, image view. Oke, di sini kita tinggal hapus saja di sini. Coba di sini saya run lagi. Oke, sudah keren. Coba kita lihat. Nah, di sini untuk data-datanya sudah sesuai dengan apa yang kita punya di sini di data dummy. Begitu juga dengan produk tinggal kita tambahkan aja nanti. Kita berarti buat adapter baru, adapternya kita kasih nama produk. Kita langsung buat dua-duanya ya, produk terlaris. Terus kita buat satu lagi untuk yang terbaru. Ini harus dibedakan teman-teman karena layoutnya juga berbeda. Harusnya ini kita hapus saja dulu, nanti kita copy ketika sudah ada datanya di sini. Di sini untuk itemnya kita masih ke sini, jadi kita ganti aja item home produk terlaris pertama. Nah, untuk nama-namanya kita bisa kasih langsung di sini. Ini ada terlaris, harusnya terlaris kita nggak ada nanti untuk pada bagian terbaru. Ini kita kasih nama TV name, di sini kita ada harga, ID TV harga. Terus di bawahnya di sini kita ada layout grosir, ID LY grosir. Nanti harusnya juga ada layout untuk diskon. Di sini saya buat aja sekilas sebentar. Kita buat sebuah linear layout. Di sini linear layout orientasinya horizontal. Nah, untuk LY grosir ini kita ganti, harusnya kita taruh di atas. LY ID LY diskon. Terus di dalamnya sini untuk color primary-nya ini saya sudah tambahkan juga di sini untuk value-nya, colornya di sini saya tambahkan ada yellow soft, green soft, pink soft, sama untuk secondary-nya untuk yang background-nya. Jadi di sini
produk terlaris ini kita ganti juga untuk green ini, kita ganti green soft. Terus untuk yang tinnya ini kita ganti green soft secondary, jadi biar sama kayak yang ada di Tokopedia-nya. Mana? Di sini. Ya meskipun nggak sama persis tapi lebih baik daripada sebelumnya. Terus ini kita kasih margin bottom. Oh nggak perlu. Di sini saya ganti warnanya untuk pink soft secondary. Terus untuk warnanya ini saya ganti juga pink softnya. Terus kita kasih misal 10%. Ada kata-kata diskon nggak ya? Nggak, langsung teks. Di sini kita kasih ID TV diskon. Terus di sampingnya ini kita ada teks untuk harga diskonnya di sampingnya sini. Untuk margin horizontal vertikalnya ini kita hapus, kita kasih aja di sini orientasi, bukan orientasi tapi gravitinya center vertikal. Kita kasih sebuah harga diskon misal RP, gimana tulisannya, dari harga aslinya, terus dicoret. Untuk coretnya nanti aja. Ini saya kasih 5 untuk margin startnya aja, RP titik 10.000. Udah kayak gini. By default untuk list diskon ini kita visibility-nya kita on dulu, jadi nanti ketika ada diskon baru kita tampilkan, atau grosirnya yang kita hilangkan gitu. Di sini kita kasih nama juga, name udah, harga udah, grosir sudah. Ini harusnya nggak perlu pakai horizontal. Kita kasih ID TV pengiriman. Terus di bawahnya di sini kita ada ID TV rating. Oke, sudah. Tinggal kita panggil aja di sini. Oh ya, image-nya belum. Di sini TV ID image view. Ya, dari sini kita copy aja, kita taruh di item untuk yang produk terbaru, karena sebenarnya kemarin kayaknya sama aja, cuma nggak ada terlaris, ini nggak ada, kita hapus. Layoutnya tinggal kita taruh ini. Oke, sudah. Terus di sini kita kasih ID image view. Oke, nah di sini kita sudah ada. Kalau kita coba run, belum, harusnya kita tambahkan di sini juga. Oh, kita copy aja dua-duanya dari sini. Kita buat 2 adapter baru lagi, adapter produk terlaris sama adapter produk terbaru. Tinggal kita masukkan aja di sini untuk RV produk terlaris sama produk terbaru. Kita tinggal ganti adapter produk terbaru, di sini adapter produk terlaris. Untuk datanya tinggal kita panggil juga di sini, kita copy dua-duanya. Untuk sekali aja sih sebenarnya, sekali aja. Kita panggil di sini list produk, terus kita kasih produk terbaru terlaris dulu. Saya masih sih mau dibuat kayak gimana, tapi di sini kita harus ganti untuk slidernya, ini kita ganti produk. Di sini juga kita ganti produk, di sini juga ganti produk. Untuk image-nya kita hapus untuk tanda tanyanya. Oke, sudah. Coba di sini kita copy salah satu. Oh ya, ini untuk produknya. Oh sorry, salah, bukan di sini. Di produk terlaris adapter ini yang harus kita ganti. Produk, terus ini juga produk. Oke, sudah. Tinggal kita panggil di sini adapter produk terlaris. Oh, belum kita ganti. Adapter produk terlaris adapter. Terus kita buat satu aja lagi.
kita copy dari sini karena tadi udah kita atur. Adapter produk terbaru. Untuk itemnya kita tinggal ganti aja item produk terbaru. Sip. Kita membuat adapternya, kita panggil di sini produk terbaru, B-nya besar. Produk terbaru adapter. Buka kurung tutup kurung, jangan lupa. Oke, sudah. Terus di sini kita tambahkan itemnya. Adapter produk terbaru .add item it. Karena sama ya teman-teman produknya, nanti kita anggap saja dua-duanya sama. Terus kita run. Di sini yang akan terganti hanya nama dan gambarnya aja. Untuk informasi harga masih sama semua, nanti akan kita atur juga satu-satu. Di sini cuma kita lihat aja bahwa produk kita sudah ada di sini. Oke, di sini sudah keren. Nah, teman-teman lihat kita punya produk bla 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 ini banyak banget. Tapi di sini ada sedikit error. Tapi di sini kalau teman-teman lihat di sini juga listnya itu untuk tatanannya tidak sama karena namanya di sini nggak sama. Terus di sini kalau teman-teman lihat dia over untuk namanya karena ini terlalu panjang, makanya dia over. Sedangkan ini ada yang tenggelam. Caranya untuk memanipulasi itu bagaimana? Pada bagian item produk terlaris ini namanya kita kasih maksimal, max line-nya kita kasih 3, terus kita kasih ellipsis n. Maka nanti dia untuk panjangnya itu, panjang dari namanya itu enggak terlalu over. Terus kadang di sini juga ada yang tenggelam. Nah, untuk mengakali supaya tidak tenggelam, kita kasih aja untuk material cut-nya ini atau layoutnya ini kita kasih match. Oh bukan, berarti atasnya ini kita match. Oke. Biarkan panjang seperti ini, nggak masalah. Kalau kita coba run, maka nanti hasilnya akan jadi sedikit lebih baik. Di sini dia masih mentok sampai grosir. Sebentar, saya coba mikir, ini harusnya bisa lebih panjang sih. Tapi kenapa mentok kayak grosir ya? Oke teman-teman, setelah saya melakukan beberapa percobaan, ternyata untuk cut view-nya ini, untuk item home produk terlaris itu pembungkus utamanya, grup layout utamanya itu tidak boleh material cut view. Tapi di sini teman-teman bungkus dengan relative layout, jadi di dalam relative layout baru cut view. Tapi kalau sebelumnya kan kita langsung cut view untuk pembungkus utamanya, ini teman-teman keluarkan cut view-nya, kita bungkus dengan relative layout, terus nanti atribut-atribut yang lain teman-teman masukkan aja juga di sini. Untuk width-nya sama height-nya kita wrap semua. Nanti kalau teman-teman bingung, teman-teman copy aja karena ini agak intinya cut view itu tidak boleh jadi grup utamanya, pembungkus utamanya harus dibungkus dengan relative layout pada bagian favoritnya terlaris hari ini, karena biar nanti dia bisa memanjang sesuai dengan kebutuhan itemnya. Kalau cut view-nya yang di luar, nanti pembungkusnya itu jadi kayak berhenti di grosir kayak gitu. Oke, selanjutnya mungkin kita bisa tambahkan juga di sini pada terlaris ini, kita tinggal panggil aja yang lain, tv name, tv harga dot text, kita kasih aja item dot harga. Nah, supaya dia bisa ada RP segala macam ini, kita tinggal tambahkan aja di sini dot to rupiah. Nah, ini saya buat sendiri, library dari saya to rupiah ini. Jadi sebenarnya agak panjang kayak gini harusnya, tapi saya persingkat, jadi teman-teman tinggal panggil aja to rupiah. Terus di bawahnya kita punya tv apalagi pengiriman dot text sama dengan item dot pengiriman. Terus selanjutnya tv rating dot text, kita tinggal panggil aja item dot rating. Terus plus, karena di sini nggak mau teman-teman, di sini itu dia berupa double, sedangkan yang kita mau adalah string, maka tambahkan aja titik 2 di depannya, nanti otomatis ke convert jadi string. Ini suppress add set bla bla bla, ini alt enter aja. Terus item rating kita plus titik 2 juga. Kalau di sini kita ada kayak semacam ini garis tegak lurus plus terjual berapa. Di sini
tambahkan aja di depannya sini deh, terjual itu kita tinggal kasih di belakangnya, sorry kehapus, tinggal kita kasih di belakangnya item dot terjual. Oke, seperti ini kita copy, kita taruh di produk terbaru adapter, kita taruh di sini. Nah, untuk pada bagian grosir-grosirnya, jadi gini, kita cek dulu jika if item dot diskon tidak sama dengan 0, artinya berarti dia ada diskonnya teman-teman, maka kita hide untuk ly grosir dot to gon. Sebenarnya ini to gon ini juga dari library saya. Terus kita display untuk layout diskon dot to visible. Nah, seperti ini. Terus untuk tv diskon tinggal kita tambahkan aja dot text sama dengan item dot grosir discount. Karena ini juga nilainya integer, sedangkan kita mau string, kita tinggal tambahkan aja titik 2 di depannya, atau kayak gini juga bisa. Kita tambahkan $, kita bungkus dengan kurung kurawal, terus kita tambahkan persen. Nah, seperti ini. Ini kita copy juga, kita taruh di terlaris, kita taruh di bawahnya sini. Oke, coba kalau kita run, nanti datanya akan berubah menyesuaikan dengan informasi-informasi yang kita miliki. Oke, di sini. Nah, di sini teman-teman lihat ada semacam grosir. Kalau dia grosir, kalau ada diskonnya maka dia berupa diskon. Kalau nggak ada diskonnya, maka yang tampil adalah grosir seperti ini. Coba kita ganti untuk data yang di depan. Mana? Di sini data dummy. Ini untuk diskonnya ini saya kasih 0, terus grosirnya saya kasih true. Nah, di sini teman-teman ada magic juga di sini. Kalau kita teman-teman lihat di sini kan dia ada item untuk mana tadi? TV untuk di sini. Ini ID TV harga asli. Ini harga asli, ini kita copy juga, kita taruh di item terbaru di dalam harga asli. Mana tadi? Harga. Nah, ini harga asli. Terus pada bagian adapternya kita tinggal panggil aja di sini. Jika ada item diskon, maka TV harga asli. Di sini teman-teman tinggal kasih aja coret. Nah, nanti otomatis dia teksnya akan kecoret. Coret ini saya juga buat sendiri dari library saya. Terus TV harga aslinya, TV harga asli dot text, kita kasih juga ini item harga, kita copy dari sini. Sama dengan, sorry. Terus untuk TV harga aslinya ini, harga ini untuk harga yang awalnya, ini kita tinggal mungkin bisa tambahkan gini aja, buka kurung, kita main. Sebenarnya bisa kita hitung sih, bagaimana ya cara menghitung diskon. Sama dengan buka kurung lagi, ini matematika. Kalau teman-teman, di sini harus ditambahkan tanda tanya 0, karena di sini harganya itu berupa nullable, biar nanti nggak nol datanya. Untuk ngitung diskon berarti mungkin kayak gini, diskon kita kali dengan 100, kita bagi dengan 100. Ini diskonnya karena dia nullable, maka butuh 0 kayak gini juga. Kita bagi dengan 100, berarti nanti kita dapat kayak 0, berapa gitu kan, baru kita kali dengan, kita bungkus dengan tanda tanya kurung lagi, kita kali dengan item harga. Atau mungkin kayak gini aja deh, biar harganya kita tahu. Val harga sama dengan item harga ini. Harga, kita kasih tanda tanya 0. Ini item harga. Harga, untuk kita mencari diskon dari harganya, berarti kita item diskon kita bagi dengan 100. Terus kita kali dengan harga, berarti nanti kayaknya dapat harganya. Terus harga diambil dengan harga ini. Kayaknya kalau nggak salah seperti ini untuk menghitung diskon dari harga tersebut. Nggak tahu nih matematika saya benar apa tidak. Kalau nggak salah seperti ini. Kalau salah ya nanti saya minta maaf.
Ini kita copy juga di sini. Harga ini kita copy dari sini juga. Seperti ini. Oke, coba kita run, nanti akan ada informasi coret-coretan kayak gitu harusnya. Oke, di sini sudah keran. Kalau kita lihat, nah di sini kita ada coret-coretan seperti ini, tapi kayaknya di sini kita salah hitung diskonnya, makanya ini kayak minus 140 juta padahal harganya itu 15 juta. Ini kayaknya salah hitung. Sebentar, coba saya lihat di sini. Diskon sebentar, ini biar mudah kita hilangkan saja tanda tanyanya, terus kita ke terlaris. Di sini karena kayaknya diskon itu dia harus double deh teman-teman, karena dia ada koma. Kalau integer ini nilai defaultnya itu integer, tapi harusnya itu double, kayak rating ini saya kasih double tadinya. Karena dia ada koma, maka di sini kita harus convert dulu menjadi itu double, terus baru ini untuk diskonnya, karena diskonnya ini nilainya kayak 15 20 kayak gitu kan. Nah di sini nilainya itu diskonnya 10 15, berarti kita bagi dulu sama 10, baru kita kali dengan harga. Harusnya kayak gini. Coba kita copy dulu, ini saya copy, saya taruh di sini. Oke, coba kita run, harusnya benar sih. Kalau salah berarti harganya ini juga harus di convert menjadi double. Belum, nggak tahu, coba kita cek dulu di sini. Oke, ini udah keren lagi. Nah, ini baru benar ini. Jadi kita 10%, 15 harusnya, ya kayaknya udah bener sih kak ini. Ya ini kayaknya udah bener. Oke, udah bener ini. Harusnya sih. Nanti teman-teman kalkulat aja ini udah bener apa enggak. Harusnya udah bener. Nah, di sini kita sudah bisa dapat, jadi ketika nanti value-nya grosir, ya grosir yang akan kita temukan. Kalau nanti value-nya ada diskon, maka diskon yang akan kita tampilkan seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menonton video saya. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar atau DM saya di Instagram. Oke, sampai ketemu di tutorial-tutorial selanjutnya. Thank you, bye-bye.